Tapi gue punya syarat satu, kata gue. Ngomong sama si paranormal nih. Apaan tuh? Oke. Terus. Tapi dia ngeliat ada orang di belakang. Dia baca dipaksain akhirnya bisa goyang gitu kan. Kapan balik badan, Mbak Putrinya almarhumah. Merinding. Yang lebih merindingnya lagi, mbaknya itu nyengir. Astagfirullahaladzim. Kayak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman semua. Kalian sedang menyaksikan podcast Waktu Malam. Sebuah podcast di mana tempat kita bercerita tentang cerita-cerita mistis yang ada di dekat kita. Sebelumnya kita perkenalkan dulu. Ada kita bertiga di sini, tim podcast Waktu Malam. Saya Nino, dan rekan sebelah kanan saya Riza. Dan saya Johan. Ya, jadi kami bertiga ini masih bisa dibilang perdana ya? Perdana. Tayangan perdana kita ya. Betul. Dan memang setiap malam Jumat kita akan memposting episode-episode baru. Betul. Dan tiap episodenya pasti kita punya cerita yang berbeda-beda. Iya. Gitu kan. Jadi memang podcast Waktu Malam ini bagi para pemirsa yang belum tahu dan kita juga yang baru mulai gitu kan, mungkin sedikit kita bisa mengundang pemirsa yang ada di manapun kalian berada yang mungkin punya pengalaman-pengalaman mistis ya, itu bisa sharing ke kita juga. Bisa via DM atau via email. Via email. Jadi bisa di DM di Instagram kami. Ya, nanti kita tulis di bawah dan juga di emailnya juga, gitu. Dan mungkin ada beberapa juga narasumber yang biasanya dia pengen ikut ngobrol gitu loh. Lebih nyaman ceritanya tuh langsung. Ya, pengen nimbrung sama kita gitu kali ya. Tapi kalau misalnya malu untuk tampil di depan kamera, ya itu tadi opsi yang pertama, bisa kirim ceritanya via DM dari Instagram atau dari email kami nanti. Jadi kalau seandainya kalian punya pengalaman-pengalaman pribadi atau mungkin ada teman yang pernah cerita ke kalian dan kalian mau nyampein atau kita bawain di podcast kita, boleh deh nanti kirim via email atau di DM tadi ya. Ya. Jadi hari ini kita kebetulan memang memiliki satu cerita. Dan cerita ini bisa untuk pelajaran untuk dari beberapa
masyarakat yang menurut gue sih nggak sedikit orang yang penasaran tentang dunia gaib. Ya. Oke. Saking penasarannya dia tuh dia kayak punya keinginan kayaknya gue harus buka mata batin deh. Iya. Gitu kan. Karena apa ya? Kadang ketika melihat orang yang punya kemampuan, dia bisa melihat, dia bisa ngerasain itu kayaknya gue sendiri pribadi kayak punya perasaan iri gitu loh. Wih, orang tuh bisa ngelihat gitu. Tapi padahal kalau orang yang ngelihat itu sharing ke kita juga, dia nggak mau punya kemampuan itu gitu. Kesiksa sendiri gitu kan. Iya. Gitu kan? Iya. Ya kebetulan. Nggak semua itu ya, apa namanya, nggak semua yang dilihat sama orang lain enak gitu loh. Nanti ada apa namanya, ada efek tersendiri sebenarnya kan. Mungkin begitu orang lihat, si dia bisa ya gitu loh, atau dia punya kemampuan deh setelah dibuka mata batinnya, terus dia mau coba, dan setelah dicoba nanti nggak taunya kayak mana ya, kayak ada rasa kayak mana gitu, aduh menyesal. kok setelah gue buka malah gue ngerasa nggak nyaman atau ngerasa apa gitu kan. Mungkin nanti ya dari cerita yang bakal kita bahas malam ini bisa dijadikan pertimbangan lagi deh kalau seandainya lo mau buka mata batin atau kayak mana gitu kan. Tapi menurut orang yang langsung kita tuju ya, ini Johan kebetulan nih pemirsa ya. Jadi kebetulan Doi ini salah satu dari sekian banyak orang yang memang punya rasa penasaran ya Jo. Lo apa sih ya, motivasi lo tuh kok dulu pingin banget buka mata batin? Jadi gini, kita kan udah menggeluti dunia seperti ini kan bukan sehari 2 hari ya. Dari tahun-tahun sebelumnya kita udah sering kayak gini ya kan. Bahkan kita explore ke beberapa tempat untuk cari yang hal-hal mistis seperti itu. Jadi di antara semua tim yang kita bentuk itu, di antara semua orang-orang yang ngikut di perjalanan mistis kita itu, kok lo, oh ya gue ngeliat, gue bisa tadi ada ini. Dan lo, ya gue juga ngerasain, dan gue tadi juga lihat agak-agak sekelebat mata kayak gitu tuh, gue juga bisa ngeliat kayak gitu. Dari perjalanan pertama, kedua, ketiga, entah sampai yang keberapa, kok cuma gue yang nggak bisa. Dan kok cuma gue yang nggak bisa ngerasain juga. Jangankan melihat, merasainnya aja gue nggak bisa gitu kan ceritanya kan. Tuh gue jadi ngerasa, ini lu orangnya serius nggak sih ngerasain? Lu orang serius nggak sih ngelihat? Bener nggak sih mereka tuh ada pas kita lagi di sana? Gitu dong, yang di pikiran gue jadi kayak gitu ya. Nah, jadi kebetulan kan kita waktu itu punya paranormal. Nah, yang gue dengar dari teman-teman sekitar sama warga-warga yang ya tetangga dia lah, bisa dibilang tetangga dia tuh, katanya dia tuh bisa buka mata batin. Jadi gue tuh nggak cuma asalnya pos, kak gue pengen buka mata batin, enggak. Gue mikir sekali, 2 kali, 3 kali, akhirnya pas di titik waktu kita ada ekspor di salah satu tempat itu, lo orang kok bisa ngeliat semua. Waktu itu kan memang nggak banyak ya, tim kita tuh kalau nggak salah yang datang cuma berapa orang gitu, nggak nyampe 10 orang kalau nggak salah itu kan ya. Di antara itu cuma gue doang yang nggak bisa ngerasa sama nggak bisa ngeliat kejadian lagi dari hari-hari sebelumnya kan. Jadi gue ngomong dong, kak gue ini nggak bisa ngerasain ataupun melihatnya kata kan. Tapi kalau orang bilang kok ada di situ, ada ini, ada itu gitu kan. Bisa nggak sih kak selesai dari ekspedisi ini, gue juga pengen dong lihat. Yang penting ini kelarin dulu acaranya. Tapi abis itu kita jangan bubar, khususnya lo. Tolong dong, gue juga pengen sekali seumur hidup gue untuk ngeliat yang kayak gitu. Jadi sebenarnya motivasi awalnya gitu loh, karena dari semua kru di tim kita itu lo sendiri yang ngerasa kok gue nggak bisa ngerasain. Kayak di anak bawangin gue sama makhluk-makhluk itu, udah lo nggak usah diliatin. Mungkin kayak gitu, mungkin kata-kata kalau dibecandainnya gitu. Sebenarnya selain itu juga yang pastinya lo ada rasa, jangan-jangan kru gua ini ngada-ngada gitu loh kan. Apa ngerjain gua doang gini. Kayak gitu kan. Jadi akhirnya lo minta tolonglah di selesai acara saat itu, minta tolong untuk dibukain kan. Bener. Nah, jadi pas waktu gua udah ngomong kayak gitu selesai acara,
ini paranormal udah ngomong, paranormalnya kata dia, lo yakin nggak nyesel? Gue bilang, gue kayaknya bakal lebih nyesel lagi kalau gue nggak bisa ngeliat seumur hidup gue deh, nggak bisa ngeliat mereka maksud gue gitu kan ya. Padahal lu sering nonton film horor kan? Kayak mana ya? Rasanya tuh beda loh, No. Lu nonton film horor yang bikin takutnya itu cuma karena musik soundnya doang. Oke, dah. Kalau lihat dari, ya kalau di Indonesia tau sendiri sih, kayak masih tampil-tampil film horornya, ya kayak gitu aja kan hantunya kan. Kalau nggak yang bungkus permen itu, yang cewek itu, kalau anak-anak kecil, ya kayak gitu-gitu kan. Nah, jadi pas udah dikasih tahu resikonya, gue tetap ngotot, nggak apa-apa. Tapi gue punya syarat satu, kata gue, ngomong sama si paranormal nih. Apaan tuh? Oke. Terus. Jadi Seru ya. ngomong sama si paranormalnya nih. Nah, ngomong pas itu tuh udah kasih resikonya, gue tetap ngotot, gue mau, gue ngasihin satu syarat sama dia. Kata gue, ya udah kak, gue terima. Tapi gue punya syarat satu, jangan tinggalin gue. Pastiin gue aman. Setelah lu dibuka mata batinnya itu maksudnya? Pas satu proses membukanya itu. Oh gitu. Karena kan yang dari gue dengar sebelumnya itu kan ini. Dari dengar sebelumnya. Oke, Jo, sebelum lanjut, gue mau ngucapin terima kasih dulu untuk para supporter kita. Oke. Jadi injek bang, nggak boleh di bang. Oke, pokoknya terima kasih untuk Metric Entertainment yang sudah mensupport kita dalam pembuatan podcast waktu malam ini. Dari mulai ya peralatan-peralatan ini disupport dari Metric Entertainment. Ya. Dan mungkin untuk pemirsa semua di rumah yang mau cari perumahan bersubsidi dan juga mau cari usaha saldo pulsa, itu bisa banget gabung di Matrix Center. Oke. Gitu. Bentar. Gue kok jadi penasaran ya. Kapan kita mau mulai ngebahas ini? Perasaan dari tadi nggak ada. Suara-suara jadi sekarang muncul ya. Nggak ngerti. Dengar nggak sih, Pak ini? Dengar Pak, nggak? ini. Ada kan masukannya suaranya? Masuk suaranya. suaranya kan. Ya nanti bisa dengar sendiri lah ya. Nilai. Iya, tapi gue ini dulu ya, kasih tahu dulu. Kita ini syuting di salah satu rumah yang memang rumah ini masih rumah keluarga gua. Ya. Oke. Nah, cuman mungkin kurang lebih hampir berapa tahun gitu jangan dihuni gitu. Jadi ini rumah ini cukup luas, kebunnya juga luas. Di belakangnya ada makam keluarga. Ya. Jadi kalau nggak ada yang ninggalin di sini kan kayaknya tuh sesuatu gitu kan. Jadi kita dari tadi fokus ke sana tuh karena memang sumber suaranya Dari sana. Masya Allah. Ya, oke, jadi itu aja sih infonya. Terus dulu aja Jo. Jadi memang tadi itu kan lu baru sampai di ini ya, proses pembukaan mata batin ya. Iya. Itu lu memang berdua dia doang sama teman lu itu atau? Iya, sama paranormal doang. Jadi kebetulan waktu proses itu tuh, kalau nggak salah kan lo orang dua kan disuruh, lo orang naik duluan. Iya. Kayaknya pas proses buka mata batin lo kalau gitu nggak? Oh enggak. Gua. Iya cuma lo. Oh kita cuma bertiga doang, apa berempat? Berlima sama narasumber tempat kita situ kan nggak salah. Iya. Tuan rumahnya situ kan. Di tempat lokasi itu kayaknya gue nggak. Sama Tono bukan sih? Tono kayaknya nggak deh. Ya pokoknya gitulah ya, dikit orangnya. Yang pas, oh iya sama Tono bener. Tono sama Arya. Gue ingat bener. Nah jadi waktu itu kan orang kan disuruh untuk ya udah orang yang nggak ada kepentingan agak ngejauh aja, kan? Jadi bener-bener pure cuma gua sama si paranormalnya ini. Jadi itu posisinya itu ada sumur tua. Sumur tuanya itu tuh dikelilingin, bukan dikelilingin sih, sebelahan dengan kayak bambu-bambu yang rimbun besar gitu, yang kayak di pinggir kali gitu. Dan di sebelahnya bambu itu ada pohon besar satu, tapi gue nggak tahu pohon apa itu karena malam jadi gue nggak terlalu fokus. Gue cuma tahunya situ ada bambu. Jadi posisinya bambu,
ini yang sumur tuanya, sebelah sini ada pohon besar. Oke. Lo turun dulu ke bawah. Jadi posisinya itu tuh, sumur itu tuh agak ke bawah dikit gini. Tapi nggak ada tangga. Jadi posisinya itu ada sekitar setinggi ini, agak semeter. Jadi gue lompat dulu ke bawah. Dia juga lompat ke bawah. Di situ dia cuma nyuruh gue tutup mata, fokus, kata dia. Waktu fokus itu, jadi cuma megang punggung gua, diginin doang. Nah, gituin. Fokus, katanya kan. Nggak usah mikirin yang lain dulu, fokus saja sebentar, kata dia. Nah, pas waktu dia nepuk kayak gini, yang gua rasain itu angin, tapi bukan satu arah kayak gini. Dari semua arah, arahnya ke gua. Yang dari depan ke sini, belakang ke sini, pokoknya semua nyatu, kayaknya pusaran angin tuh ada di bun-bun gua semuanya. Abis itu, agak sekitar 30 detik, apa 40 detik lah, gua ngerasain angin yang kayak gitu. Pas disuruh buka mata, itu kayak gua masih menjem. Gua kira kan karena ngeblank kita terlalu lama menjem, pas kita buka mata kayak nggak ada masuk cahaya sama sekali kan. Kalau gitu pas udah habis tuh, hitam kak, kata gua kan, hitam. Gua giniin tangan gua, nggak kelihatan. Jadi kayak bener-bener gua buta. Posisinya gua buta, giniin lah. Kok tangan gua nggak kelihatan kak? Gua udah gini-giniin tuh, tangan gua nggak ada kak, kata kan. Tutup lagi mata lo, kata dia kan. Dia tutup lagi. Kira-kira nggak lama sih, pas tutup mata yang kedua itu malah nggak ada angin sama sekali rasanya. Yang kedua tadi. Yang kedua tadi, bener-bener angin tuh hilang. Buka mata lo, pas dibuka mata, apa yang lo lihat? Hitam, terus banyak kunang-kunang. Kunang-kunang nih semua nih kan. Kalau kunang-kunang kan ngedip, dia nggak ngedip, dia bener nyala, tek. Tapi banyak tuh. Ada berapa puluh. Oke, cacing kecil gitu. Iya, cacing kecil gitu. Gue bilang kunang-kunang waktu itu kan, karena pikiran gue di tempat kayak gitu, ya kunang-kunang gitu kan. Banyak kunang-kunang. Kunang-kunang, oke. Fokus sama satu kunang-kunang, kata dia. Gue liatin kayak gini kan. Wih, jadi gede nih, kata gue kan. Jadi gede kak, sinarnya. Oke, fokus lagi. Tambah gede. Pas waktu dia perubahan, kalau nggak salah 3 apa 4 kali berubah, baru ngebentuk. Ngebentuknya itu, ya ini, pocong. Jadi wujudnya langsung Pocong. Dari Dan sinar-sinar kecil tadi, ya, beberapa kali disuruh fokus ke cahaya itu, ke sinar itu, akhirnya baru kebentuklah pocong. Pocong itu tadi. Selama ini kan di kepala gua, pocong tuh bentuknya ya, tahu sendiri lah di TV-TV apa di kita nonton di bioskop itu, bentuk pocong tuh gini ya, tutupnya. Di situ gue baru tahu bentuk pocong itu seperti apa. Jadi bentuk pocong tuh cuma kebuka kayak gini, dikit gini. Cuma ada celah sedikit aja Segini. di bagian mukanya itu. Mata tuh cuma kelihatan setengah. Oke, terus. Bayangin. Nggak terlalu bayangin. Cuman apa ya? Ada sih beberapa film yang memang gambarnya kayak gitu. Ada ya? Ya, jadi nggak semua yang full face. Full. Maksudnya full kebuka gitu nggak. Cuman kalau lo gambarin itu berarti sutradara yang bikin film itu tahu bentuknya seperti apa. Terus. Nah, jadi pas udah kayak gitu, dia tuh setiap berapa detik ngilang, ya kayak ini, sing, nongol. Gitu. Pas nongol itu mendekat. Nah, kak mendekat kak. Nah, kak mendekat banget kak. Nah, jadi posisi pas mendekat terakhir itu akhirnya gua jatuh ke belakang. Itu seperti posisi duduk kita ke kamera. Padahal jarak awalnya itu tuh sekitar 10 meter lah gua jarak ke tempat yang sumur tadi itu. Nah, jadi pas habis itu gua jatuh, langsung diginiin. Mata gua ditutup sama dia. Ditenangin lagi, distabilin lagi auranya. Itu sebentar. Gue cerita panjang kayak gini, itu kejadian nggak nyampe 10 detik. Apa tuh yang kejadian? Mulai dia
Mulai dia dari cahaya sampai ngebentuk, sampai dia ngedeket, itu kejadian nggak nyampe 10 detik. Oke. Jadi gue cerita sepanjang itu belum 10 detik gue tuh. Oh. Jadi Jadi paling jangka waktu 10 detik dari mulai cahaya dia sampai ngedeket sampai gue jatuh. Itu nggak nyampe, taruhlah 10 detik kayak gitu ya. Ditutup lagi. Habis itu tutup mata lo. Sekarang lo rasain apa? Jadi di situ tuh kiri kanan gua nih, ada yang ngedeket. Lo pasti sadar lah kalau lo tutup mata, ada orang yang di samping lo, Iya. ya kan? Kalau kita posisi tutup mata. Gua tutup mata dan kita sadar gitu kan ya. Posisinya gua sadar, Iya. cuma mata gua ditutup di sebelah sini sama sebelah sini. Nah anehnya pas waktu gua ditutup itu, gua tahu kejadian sekeliling gua seperti apa. Jadi kayak ada CCTV yang nempel di mata gua, kameranya di belakang gua. Apa itu sukma lo yang keluar? Apa sih? Iya. Sukma ya? Roh apa? Iya. Kalau misalnya itu sukma apa roh, posisinya tandanya gua nggak sadar dong. Oke. Tapi ini gua sadar. Tapi gua bisa ngeliat. Tapi ngeliat dari belakang di atas itu kan gua ngeliat. Kayak model TPP-nya PUBG lah ya. Hampir kayak gitulah. Jadi saat posisi lo tutup mata, jadi seolah-olah lo tuh ngelihat raga lo sendiri gitu ya? Bener. Ya benar. Bener. Makanya keluar berarti. Iya. Mm-mm. Jadi diomongin apa yang lo rasain. Jadi gue nggak ngomong yang gue rasain itu apa. Gue langsung ngomong ke paranormal tuh. Kata gue, siapa yang di kiri kanan gue ini kak? Terus kata dia, oke, kalau gitu belum mau lihat ke kiri, apa mau lihat ke kanan? Kata dia. Dikasih pilihan gitu. Dikasih pilihan, lihat di kiri apa kanan. Langsung gue coposin kayak gini. Sebelah kanan gue ini kepala kambing. Sebelah kiri gue ini kepala ular. Nggak ada yang bagus gue lihat kak. Iya. Nah, lo kan udah bisa ngelihat nih, karena kan masih mau lanjut nggak? Nggak kak. Ya udah. Habis itu tuh masih ditutup kayak gitu. Nggak lama habis itu gue kayak dicabut gini, set gitu. Iya. Buka mata. Nah, nih catatan satu lagi. Posisinya gue nggak tahu yang depan gue itu sumur tua yang ada pohon bambu. Iya. Karena waktu pas malam-malam itu gue pengen buka mata batin, lo turun ke bawah. Ya udah gue lakuin. Jadi gue nggak lihat sekeliling gue tuh apaan. Nah, pas udah selesai dibuka itu, paling itu nggak nyampe semenit itu. Pas udah selesai, gue buka mata dan gue udah bisa ngeliat sekeliling gue sadar, lah, itu sumur kak. Iya. Asal sinar cahaya yang katul tadi itu ya di situ. Dari sumur itu tadi. Dari dalam sumur itu tadi. Udah kan? Udah habis dari situ. Yaudah yuk kita naik ke atas yuk. Seketika itu juga kaki gue nggak bisa bergerak. Itu masih posisi kebuka ya? Udah memang kebuka kan? Udah kebuka. Iya. Udah selesai mediasinya ya gitu kan. Udah selesai dibuka itu tuh udah gue bilang gue ngerasa gue udah cukup lah. Gue ngerasa udah puas gitu kan. Yuk kita gabung sama dia orang yuk. Karena kan pas bangun, lah kaki gue nggak bisa bergerak kata gue kan. Kayak lumpuh. Gini-gini nggak kerasa. Kak, kaki gue nggak gerak kata gue kan. Wah, seriusan? Serius? Jadi pas dilihat sama dia tuh, jadi kayak ada yang ngelilit di kaki, nempel gitu. Dibersihin dulu sama dia. Tuh lo nggak lihat tuh yang lilit lo apa? Nggak ngeliat. Ditarik sama dia kan, udah ditarik, dibuang gitu, bisa bergerak. Tapi gue lemas, kata dia. Lo hebat, bisa tahan hampir semenit buka pertama kali, kata dia. Karena sebelum-sebelumnya itu, orang yang udah kebuka 30 detik itu, roboh pingsan. Karena auranya kalah, pasti. Dan gue ngerasa, udah 1 menit itu, tenaga gue hilang dan gue ngos-ngosan. Padahal nggak gerak sama sekali. Cuma berdiri doang. Nah, setelah udah kejadian itu, udah diangkat, sialnya nggak ditutup. Oh, jadi
setelah lu dia, makanya gue tanya tadi setelah lu dia mau diajak ke atas itu, lu biarin kebuka gitulah mata-matinya tadi kan? Bener. Tapi ya emang nggak salah juga sih dia. Kan minta buka buka mata batin. Iya bener sih. Kan? Tapi kan bukan berarti gue mau dibuka terus gitu posisinya. Ya berarti lu harus ngomong, Kak buka dikit, buka bentar. Seharusnya memang kayak gitu ya. Gue mungkin kurang ini ya sama dia, ngobrolnya kurang tutup lagi Kak gitu ya. Iya, lu nggak jelas sih minta sama dia gimana. Gitu kan. Nah, tapi ada sialnya setelah itu, gue tahu semua yang di rumah gue. Ya tahan dulu ya cerita lo. Karena ini ceritanya panjang nih. Iya. Panjang. Jadi kalau misalkan pemirsa udah tahu nih background kita nih, pasti kan sedikit banyaknya tahu nih background kita. Kalau bukan sedikit banyak ya, pede banget. Maksud gua sedikit dari pemirsa yang ada di wilayah kita sendiri gitu. Mungkin ada beberapa yang udah kenal sama kami gitu. Nah itu kan kita juga sempat beberapa kali bikin podcast, tapi by voice doang, audio only gitu kan. Paling ya gambar-gambar, foto-foto doang. Nah ini mungkin langsung cerita nyatanya gitu kan. Makanya kalau misalkan ada yang sudah tahu ceritanya, ya ini orang yang kalian dengar suaranya itu ini orangnya gitu loh. Dan kita juga sebelumnya punya program dulu di radio ya, yang memang mengunjungi tempat-tempat mistis kayak gitu. Dan lumayan tenar ya waktu itu ya. Terkenal juga acara kita tuh. Iya, tuh acaranya doang yang terkenal. Orangnya enggak. Karena dulu kan radio tahu suara nggak tahu muka gitu kan. Dan itu ditunggu-tunggu banget loh. Setiap malamnya pasti ditunggu sama pendengar kita kan. Betul. Tapi ada satu, gue juga ingat satu cerita teman gue yang dia itu ini ceritanya sedih-sedih serem gitu sih. Ini ceritanya nih teman gue sih ngalamin. Jadi dia ini kan perantauan, rumah asli dia di Pringsewu. Oke. Kan? Dia ini perantauan, rumah dia di Pringsewu, terus di sini di kota ini dia itu jadi guru, sekaligus freelancer, fotografer, gitu kan. Nah, singkat cerita dia ini punya keluarga di Pringsewu itu ada neneknya sama kakeknya. Kebetulan waktu itu lagi mau ujian nasional sekolah, dia kan guru kan. Jadi yang biasanya dia mungkin seminggu sekali pulang ke Pringsewu atau sebulan sekali pulang, ini gara-gara ada ujian itu persiapannya banyak sampai dia nggak bisa pulang. Kesita waktunya lagi gitu ya. Ya, nah jadi teman gue ini punya istrinya kan jadi kayak tukar gitu loh. Istrinya itu aslinya tinggal di kota ini. Ngerantau ke kampung halaman temen gua yang dari Pringsewu itu ngerantau ke kota istrinya gitu kan. Kayak blokir gitu ya. Bukan blokir. Jadi istrinya itu tinggal sama keluarganya temen gua. Ya kan? Dikasih tahu. Ya, Mbak sakit, Mbak Putri. Mbak Putri kan nenek berarti kan ya. Mbak Putri sakit gitu. Oh, sakit apa, Bu? Ya penyakit tua lah, gitu kan, penyakit tua. Terus gimana keadaannya Bu? Ya ini lagi dirawat di rumah sakit, gitu. Sempet juga dia maksain pulang, ikut bantu ngerawat mbahnya lah. Ya mbah itu apa ya? Nenek itu kayak orang tua kita yang kedua lah dari orang tua kandung kan ya. Yang mungkin bantu ibu kita yang kandung itu ngerawat kita. Kalau nggak sempat dirawat sama orang tua kita yang dia ngerawat gitu kan. Jadi teman gue ini ngerasa deket banget lah sama neneknya itu. Singkat ceritanya, dia ini nggak bisa pulang sampai dikabarin sama istrinya mbaknya ini sakit keras. Ibaratnya udah parah lah sakitnya, sampai harus dibawa ke rumah sakit itu harus bolak-balik gitu lah. Karena waktu itu nggak mau merawat inap, mahal dulu kan. Gitu kan. Nah, terus kejadiannya itu dia lagi ngejob freelance fotografi. Nah, lagi ngejob itu dia pas lagi istirahat ngecek handphone kan.
wah kok ada 5 panggilan gak terjawab dari istrinya, ada chattingan banyak banget dari keluarga segala macem gitu. Dia udah ngerasa nggak benar kan, waduh kan ada apa ini kan feeling dia. Terus baru mau buka WA dia itu istrinya nelfon, ya udah dengar kabar belum? Apa bu, kabar apa? Mbak Putri meninggal gitu kan. Itu posisi lagi kerja dia, lagi kerja. Ya lu bayangin lah lagi kerja gitu kan. Gimana sih ngeluarin sikap profesional? Iya kan. Dia lagi kerja, emang kerjaan kalau wedding kan dari pagi sampai sore kan. Apalagi kalau di kampung-kampung kan. Dia kerja, itu masih siang kondisinya, dia juga masih ngawas ujian nasional segala macem gitu kan. Jadi sampai akhirnya dia nggak bisa pulang gitu kan. Ya udah bu, nanti kalau misalkan semua pekerjaan di kota bumi sudah beres, saya pulang kata dia. Ya sampai pokoknya itu tiga hari dia nggak datang, sampai akhirnya dia memutusin pokoknya kalau pas 7 hari saya harus datang. Harus pulang. Nah udah berjalannya hari, dia memang mencoba untuk nggak terlarut dalam kesedihan kan, karena kan takutnya ganggu pekerjaan kan. Sampai akhirnya dia ini sambil ngedit foto, kan dia kan hobinya ngedit fotonya malam. Jadi habis dari ngajar baru ngedit malamnya gitu kan. Dia ngedit, setelah ngedit foto itu dia ngantuk, tiba-tiba pengen rebahan bentar gitu kan. Pas rebahan tuh langsung kayak, lu pernah gak sih kayak capek bener lagi tiduran gini, langsung tidur gitu loh. Dia cerita di mimpi dia itu, di mimpinya ada mbah. Jadi pas dia mimpi itu dia tiba-tiba di rumah Pring Sewu. Wah, kok dari sini gitu dia. Dia sadar tuh dia tuh mimpi gitu kan. Jadi kalau di kampung tuh kan kadang rumah-rumah tuh nggak pakai pintu ya, kadang pakai hordeng doang kan. Iya benar. Pakai kain atau pakai hordeng merah gitu. Nah, jadi dia itu di mimpi dia tuh lagi duduk pegang buku Yasin, mau ngasinin mbah, gitu kan. Nah, terus tiba-tiba dari arah dia tuh jadi duduk di samping pintu yang ada hordeng. Kapan dia ngeliat hordeng, dia kayak ngeliat ada yang lewat, set gitu kan. Langsung dikejar sama dia. Siapa itu gitu. Kapan dibuka, almarhumah mbahnya. Ini gue merinding nih. Dia mimpi kan, almarhumah mbahnya kan. Nah, campur aduk perasaannya itu antara takut sama seneng, sedih gitu lah. Maksudnya, nah saya ketemu loh sama mbah saya gitu kan. Walaupun karena kemarin kan dia nggak sempet nggak sempet balik gitu kan. Di mimpi dia teriak-teriak, bu ada mbah gitu kan. Ma ada mbah, manggil orang tuanya kan. Mbahnya di sini gitu kan. Lagi manggil gitu, kesentak dia langsung kebangun, tuk gitu kan. Nah, dia ini bangun posisinya ngadep tembok. Tidur dia itu gitu kan. Ngadep tembok, otomatis kan ekor matanya bisa ngelihat tuh kalau dia menghadapnya ke tembok misalkan ke sini ya. Dia bisa ngelihat siapa di belakang dia kan. Dia langsung ngerasa ada orang. Anjing merinding. Itu astagfirullah. Jadi pas dia miring itu dia bangun, sontak ada orang di belakang dia gitu kan. Siapa gitu kan. Pokoknya seingat dia tuh pas lagi ngedit itu masih ngedit itu jam 11 malam. Berarti kalau dia ketiduran seenggaknya setengah 12 atau jam 12 ya kan. Jam 12 malam orang rumah sini gak ada yang bangun. Siapa gitu kan. Nah posisinya dia itu kayak ketindian, apa sih Arab-Arab gitu ya. Jadi kayak mau gerak itu nggak bisa gitu kan. Tapi dia ngeliat ada orang di belakang. Dia baca dipaksain akhirnya bisa goyang gitu kan. Kapan balik badan, Mbah Putrinya almarhumah. Merinding. Yang lebih merindingnya lagi, mbahnya itu nyengir. Astagfirullahaladzim. Kayak gitu-gitu. Merinding nih. Astagfirullahaladzim. Gue denger cerita dia langsung, wah serius lo kayak gitu. Saya, iya. Langsung abis denger suara mbaknya gitu-gitu langsung bener-bener dia merontak gitu kan dari Arab-Arab pada itu. Tindian langsung kayak yang apa ya udah nggak ada lagi gitu. Dari situ dia langsung ke kamar mandi,
dia wudhu, sholat, doa. Jadi astagfirullah, gue aja dengernya langsung nggak. Yang gue salut sama dia ketika habis dari kejadian itu, dia itu ke kamar mandi. Gue pernah main ke kamar mandi ya. Kamar mandinya itu agak jauh dari kamar, cuy. Dan kamar mandi dia itu dalam di kamar mandinya itu ada sumur. Sumurnya itu atasnya itu ada tower untuk nampung air. Nah, kata adik iparnya itu, kadang di situ ada yang jahil. Kata gue, pede banget orang itu udah didatengin, nyamperin kamar mandi gitu. Ya niatnya sih kan wudhu gitu, yang penting sholat gitu kan. Padahal yang kayak gitu-gitu mah niat kita yang beribadah itu malah gangguan malah makin kenceng biasanya. Iya, biasanya gitu. Betul. Iya sih. Oke, sebenarnya balik lagi ke pembahasan kita tentang bukaan mata batin tadi ya, pembukaan mata batin. Jadi kalau kita ambil cerita dari si Johan, terus pengalaman si Nino dan juga gua, jadi nggak semua gitu loh kan, nggak semua yang kita bisa ngerasain dan juga melihat hal-hal seperti itu harus melalui proses pembukaan mata batin gitu loh kan. Jadi pun seandainya kayak gue pribadi pernah ngeliat, terus itu Nino juga pernah ngerasain, itu mungkin karena memang kalau bahasa Jawanya itu apa ya, seyuni apa kalau nggak salah itu, kalau bahasa Jawanya pernah gue dengar. Jadi memang tanpa harus dia ada prosesi pembukaan mata batin, kita bisa ngerasain atau kita bisa lihat gitu loh. Karena mungkin dari cerita si Nino tadi tentang kawannya yang ngelihat almarhum mbahnya itu muncul sosoknya di sampingnya, ya mungkin ada banyak faktor selain memang dia ngerasa mungkin wah gue nggak bisa datang, nggak bisa pulang gitu kan, dari pertama meninggal sampai menuju harinya gitu kan, kepikiran. Nah mungkin dari kepikiran juga ya makhluk-makhluk di sekitar sudah mulai ngeganggu dia gitu loh kan. Jadi mungkin kawan-kawan yang bisa ngelihat seperti itu kan pasti nanti ada yang komen juga, gue nggak pakai prosesi buka mata batin, gue bisa lihat kok kak gitu lah atau apa gitu kan. Ya memang ya seperti itu, jadi nggak harus dia ada proses seperti itu. Kalau memang dasarnya lo bisa ngerasain atau lo bisa lihat gitu, ya pasti lo bakal jumpain hal-hal yang seperti itu. Betul. Tapi karena sebelum lo dibuka itu lo sama sekali kayak, berarti nggak ada takutnya dong? Maafnya ngomong, kalau sekarang gue takut banget. Kalau sekarang gue takut. Berarti rugi dong lu buka mata batin. Iya. Masalahnya kayak gini. Lo tahu kan siapa kakak lo, siapa adik lo? Kenal ya. Ini sekelas nih, kakak gue lewat, adik gue lewat. Tiba-tiba di belakang, ngapain bang? Ngapain dek? Siapa yang lo lihat depan itu? Gara-gara itu, no. Gara-gara itu. Dan itu nggak harus di waktu yang cenderung udah gelap gitu ya. Tengah bolong juga bisa. Tengah bolong juga bisa. Jadi kayak gimana ya? Gua lebih ngerasa harus ngejaga mereka untuk saudara-saudara gua. Maksudnya gini. Gue lebih banyak merahasiakan tentang keberadaan mereka yang gak gue kasih tahu ke saudara gue. Tapi mereka tuh tahu kalau gue ini bisa tahu tentang mereka. Jadi kayak gue tuh selalu dideketin, tahu gue bisa, mereka tuh ada dan gue sadar mereka tuh ada. Dia tuh lebih fokus ke lebih mengganggu gue. Gimana sih rasanya lo lagi tidur tengah malam, dinding kamar lo digedor-gedor, padahal di samping itu nggak ada orang. Lebih digangguin kayak gitu. Yang kedua, mungkin lo orang karena ada bujangnya kita sering main ke rumah gua, lo orang tahu kan posisi kamar gua. Jadi kalau gua tidur kan biasanya kan emang nggak pernah gua tutup pintu, sama hordeng gua selalu tertutup, ya kan? Hordeng gua tuh kan nggak pernah sampai lantai, ngegantung agak segini. Setelah gue kejadian kebuka gitu, enak nggak lo orang lihat bayangan kaki mau tidur?
lihat bayang kaki depan pintu. Padahal nggak ada orang, nggak ada siapa-siapa. Karena gue posisinya waktu itu lagi nggak ada rasa takut-takut kayak gitu, gue bangun, gue buka, siapa? Nggak ada. Gue tutup. Ada lagi. Nah, langkah lagi, ada lagi. Kapan dibuka? Gue tutup lagi, ngelangkah lagi, ada lagi. Kayak mana orang digangguin kayak gitu. Itu pas sebelum dibuka apa sesudah? Udah dibuka. Jadi lebih banyak ke nyeselnya. Ya. Agak-agak beruntungnya sedikit itu, gue jadi tahu mana-mana tempat yang gue harus hati-hatiin. Ya, gimana mau hati-hati, rumah lo juga ada. Bukan loh, maksud gue gini. Kita kan nggak tahu nih. Gue masuk ke sini, ya kan? Gue main ke rumah lo gitu. Gue nggak tahu daerah-daerah mana yang kira-kira kalau nanti gue lewat mereka keganggu apa nggak, apa mereka ketendang sama gue apa nggak. Jadi gue bisa lebih ngelakin posisi, ya kayak kita ngelakin ada kucing. Nggak mungkin kita lewat kita tendang kucing itu. Nah, lebih hati-hatinya ke situ. Lebih banyak hati-hatinya dan lebih banyak nyeselnya kalau sekarang. Iya, soalnya kan karena memang posisinya untuk hal itu lo minta gitu kan. Yang buat lo sebenarnya nyesel itu karena lo minta. Kalau kayak gue pribadi ataupun Nino gitu kan, saat kita memang mulai program kita waktu dulu gitu kan, ya kita ngerasain secara otomatis gitu aja kan. Dan gue pribadi juga lihat otomatis gitu aja, karena bukan gue yang minta biar gue bisa lihat, atau gue minta biar gue bisa ngerasain gitu loh kan. Karena ketika diminta seperti itu dan lupa untuk nutupnya lagi, mau nggak mau kan ya continue dia kan. Kapan ada tempat, kapan ada ini, ya lo bisa rasain, lo bisa lihat gitu. Nah kalau kayak gue misalnya kan, gue lewat sini gitu kan, gue lewat tempat ini, ya lagi gue nggak fokus untuk nyari hal-hal itu gitu, ya nggak bakal gue rasain gitu kan. Atau gue nggak fokus untuk melihat hal-hal gitu, ya gue nggak rasain. Bedanya kalau lo, karena lo minta buka, terus kapan lo lewat tempat tertentu yang menurut gue itu nggak kerasa bagi gue, atau menurut gue nggak ada, di lo kelihatan gitu kan. Nah itu ya efek karena lo minta buka tadi sebenarnya. Berarti sampai sekarang dia? Apa udah mulai berkurang gitu? Iya, syukur-syukur sih udah nggak ada sih sebenarnya. Tapi kalau rasa dulu masih kuat. Dan gue sampai sekarang, ya terakhir gue coba itu pas gue sakit kemarin nih, yang gue balik-balik masuk rumah sakit sebelum gue nikah dulu. Gue sampai itu kan posisinya gue mau nikah sama pas buka mata batin itu tuh udah ada sekitar 2 atau 3 tahun itu jaraknya itu kan. Gue sampai masih bisa loh waktu itu. Kan udah nggak pernah difokusin, ya kan ya. Hampir gue lupain, tapi gue lebih ke cuek jadinya. Karena udah saking terbiasanya gue cuek gitu. Akhirnya tuh makin lama kelamaan tuh, ya kalau kata si paranormalnya tuh gini, kalau lu nggak lo tekunin itu bisa memudar kata dia. Lama kelamaan lo jadi nanti nggak akan bisa ngeliat mereka gituin. Udah lama dong, akhirnya gue nggak bisa ngeliat, tapi gue bisa ngerasain. Nah sampai sekarang ya masih bisa ngerasainnya kayak gitu kan. Habis itu posisi gue sakit, gue pernah diajarin sama si paranormal ini. Nggak tahu ya gue pernah cerita sama orang apa enggak. Lah, kalau di gue sih pernah. Karena sejujurnya cerita yang mau lo ceritain ini jangan lo cerita lengkap. Karena takutnya ada yang mau mencoba dan kepraktek. Ya benar. Ini jujur aja ya, gue aja sampai waktu di jadi itu pernah cerita di podcast cuy. Iya benar. Nah itu sampai gue bilang, gue kasih disclaimer sama penonton di YouTube itu, Jangan coba. kita niatnya memang sharing ya, cuman bukan untuk membuat kalian penasaran sehingga meniru gitu loh. Jikalau memang ada yang meniru ya bukan tanggung jawab kami, karena kami sudah mengantisipasi, jangan coba-coba gitu loh. Bahkan dia sendiri yang sudah mencoba buka mata batin pun itu nyesel gitu loh. Betul. Malah lu ya, tapi lu nggak ada keinginan setelah lu nyesel gitu, kak lu balik lagi ke temen lu yang paranormal tuh langsung minta tutup.
Lo kan tahu, itu kita masih jalan program. Ya tetap aja lah. Untuk apa gue ikut program kalau gue nggak bisa ngapa-ngapain lagi? Ya cuman resikonya. Jadi nanti kayak dia anak bohongin lagi ya. Bener. Iya juga sih. Intinya sih yang dari cerita gue, yang pengen gue sampein ini, jadi ada satu cara yang bisa diikuti sama orang awam untuk melihat itu, tapi bukan dalam posisi kita sadar, dalam posisi kita tertidur, tapi dalam tidur tuh kita tahu kita posisinya tuh lagi nggak sadar. Jadi ceritanya itu, gua bisa tahu apa yang ganggu badan gua, karena posisi gua sakit itu selalu di hari Jumat dan 2 jam sebelum sholat Jumat. Gua nggak bisa ngapa-ngapain. Gua kan dalam 1 bulan tuh bisa 3 kali masuk rumah sakit, apa 4 kali masuk rumah sakit. Kalau udah nggak ketahan, pasti dilariin ke rumah sakit hari Jumat itu. Jadi kayak ada yang melarang gua untuk sholat Jumat. Sampai akhirnya di rumah sakit tuh gue coba hal itu, kelihatan, gue tahu dan gue bisa ngelihat seperti apa sosoknya Yang ganggu gue. Nah, jadi kan gue sempat ngomong sama nyokap gue, kayaknya ini bukan penyakit medis, kata gue. Jadi nyokap itu ya kayak mana ngomongnya, punya kenalan, dia bukan dukun, bukan paranormal gitu, tapi ada orang yang bisa ngobatin secara syariah Islam, ya, ada bisa ngeliatin dengan secara syariah Islamnya. Yang gue lihat, dilihat dia juga, dan si ustadz, ya ngomongnya gue bilang ustadz lah, sama dia tuh, dan si ustadz tuh ngomong, anak ibu udah tahu. Jadi posisi pas malam-malam itu yang jaga bokap, yang gue di rumah sakit itu bokap. Nyokap gue, bibi gue minta tolong sama ustadz itu, karena gue ngomong kan ini bukan medis, kata gue kan. Coba ke ustadz itu, dia tahu anak ibu udah ngeliat, anak ibu udah nggak apa-apa. Ke rumah sakit, iya benar, gue udah nggak apa-apa. Caranya itu yang gue nggak mau bilangin. Gampang tuh caranya, beneran. Dikasih tau secara itu gampang. Orang umum bisa. Apa mungkin efek dari lo habis buka mata batin terus lo pakai cara itu ada gitu? Gue sih kurang tahu ya kalau kayak gitunya. Tapi yang pastinya, clue yang dikasih sama si paranormal ke gue untuk ngelakuin hal itu cukup simple. Simple banget. Soalnya gue ya jujur ya, abis dengar cerita podcast lo, gue pernah nyoba lah. Bisa? Gagal. Gue sendiri gue pengen coba lah apa yang diceritain Johan kan, apa yang gue coba gitu kan. Pengen tahu apa yang ganggu lu. Tidur, ya itulah caranya ya. Terus, gue tidur aja. Nggak ada apa-apa, tidur aja. Cara ritual pembukanya lo salah berarti ya, mungkin ya. Makanya ada kemungkinan itu akibat lo yang sebelumnya gitu. Ya, mungkin efek dari situ juga kali. Tugas malam, podcast waktu malam. Oke, podcast waktu malam baru dimulai. Dari tadi. Yaudah ya, kita ingetin ya ke pemirsa semua yang ada di manapun kalian berada, kita ingetin lagi. Kita membuka cerita-cerita dari kalian semua. Misalkan ada pengalaman horor atau pengalaman mistis gitu ya, yang pernah kalian temui atau dengar cerita teman-teman, boleh sharing ke kita. Bisa DM ya di Instagram kita, atau juga bisa kirim emailnya ke ceritawadah@gmail.com ya. Nanti kita tulis di bawah ini ya. Atau kalau mau yang emang pengen langsung ngobrol sama kita, silahkan juga. Bisa ya. Boleh. Bisa. Pokoknya di DM tuh mau ngobrol, mau kirim cerita, boleh semuanya. Asal jangan minta duit aja. Oke, udah menit berapa Pak Jumadi? 55 menit. 55 menit. 50. Luar biasa. Kayaknya kita sudahin saja ya episode pertama kita ini. Mungkin, karena kita udah kemalaman juga sih. Ya. Jadi mungkin pesannya ya, jadi untuk rekan-rekan semuanya, kalau memang
apa ya, berdasarkan cerita Johan tadi lebih banyak nyeselnya sih sebenarnya ketimbang untungnya gitu loh. Jadi jangan ini deh, apa namanya, jangan coba-coba ya, atau mungkin kalau penasaran nggak apa-apa, tapi jangan lupa langsung minta ditutup gitu loh. Jangan continue terus lupa sampai kayak Johan nanti efeknya. Karena kalaupun seandainya kalian penasaran dengan hal-hal kayak gitu itu ya sebenarnya bukan untuk dipenasarin sih ya. Kalau seandainya kalian memang, ya balik lagi ke kalian ya. Kalau yang gua tahu dan yang kita tahu, namanya kita hidup di dunia ini kan berdampingan ya. Ada kita dan ada makhluk-makhluk seperti mereka. Tapi kalau coba untuk ditantangin tuh jangan gitu deh ya. Jangan, nanti malah efeknya bahaya gitu. Kalaupun memang suatu waktu kalian kerasa sendiri atau nggak sengaja kelihatan sendiri, ya udah gitu loh. Biar ya udah tahu gitu ada mereka. Tapi kalau untuk dicoba kayak Johan tadi, mendingan jangan. Betul. Jangan coba-coba ya. Dan satu hal lagi, pesan gua, mungkin ada beberapa orang yang dari omongan gua tadi, maksud dari yang gua mau sampaikan tadi, tapi gua banyak yang gua skip, mungkin udah tahu caranya seperti apa, gitu kan ya. Gua kan cuma pengen minta tolong jangan dikasih tahu. Karena ya kalau terjadi apa-apa dengan orang yang mencobanya, kita nggak bisa ngapa-ngapain juga, gitu. Karena bukan bidang kita, ilmunya tuh nyampe ke sana nggak bisa gitu. Takutnya malah kelabasan, efeknya ke orang yang mencoba malah kelabasan juga, ya kan. Oke. Ya, diingatin juga ya, kita ucapin terima kasih untuk para supporter kita. Salah satunya yang sudah mensupport acara kita ini, Metric Entertainment. Terima kasih untuk support alat-alatnya. Mudah-mudahan kita bisa konsisten di tiap malam Jumat memberikan konten-konten menarik, terutama di cerita horor. Sebenarnya sih nanti di konten di YouTube kita ini ceritanya macam-macam, cuman lebih difokusin di horor dulu. Oke. Iya, berarti di sini ya? Iya.